Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai salah paham, karena ini video lagi hangat diperbincangkan. Jom kita simak videonya, let's go. Ini kita akan bahas isu yang lagi hangat di media sosial. Kabar bahwa Malaysia sedang krisis beras. Banyak netizen, khususnya dari Indonesia, yang menggiring opini seolah-olah rakyat Malaysia sampai bingung mau masak apa. Karena tidak ada beras. Bahkan ada yang menyebut bahwa Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia untuk mengemis beras. Tapi benarkah seperti itu kenyataannya? Mari kita luruskan dulu. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Menteri Pertanian kamu, Mat Sabu, datang bertemu berjumpa dengan Menteri kami, Bapak Amran, ya. Untuk apa? Ya, datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Ha? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Halal bihalal, ya. Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Bila nampak gambar belakang saya, kami teknologi beras kami dah sampai 3 musim setahun. Kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia. Hanya 30% diimport. Jadi gak bener itu cerita. Kenapa menterinya bisa ngomong kayak gitu? Atau gimana ya konsepnya? Kalau kita lihat Jepang, Thailand, Vietnam, Filipina, itu kan mereka udah lumayan canggih ya dari segi pertaniannya. Malaysia juga kita lihat ya, itu alat-alat yang mereka gunakan sudah canggih gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih guys, gimana ya konsepnya. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. TKI Indonesia di Malaysia tak pernah menjerit Malaysia tak cukup beras. Sebaliknya, di wali kota Wadidau, beras habis, Wadidau minta jip. Patut Indonesia. Aduh, gimana dong? Koyak dong. Beras habis, left solusinya. Wadidah, gitu kan. Aduh, itu rakyat Indonesia sendiri loh. Yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Aduh. Konon kamulah terbaik. Dunia ni berpusat di Indonesia. Semua yang terbaik itu datang Indonesia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Yes, negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Bener, masih impor dari luar. Sehingga akan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering.
Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Malaysia belajar tak? Kamu belajar geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Sama lah. Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran yang penting. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Dan yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Bawa coklat dari Malaysia. Pergi ke Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseluduk masuk ke Indonesia. Ini fakta. Bakamla RI berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir asal Malaysia di perairan Senyamuk Sebatik, Kalimantan Utara, Minggu, 27 April 2025. Komandan KN Gajah Laut 404, Letkol Bakamla Agus Triharyanto, langsung berkoordinasi dengan Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto, sebelum bergerak cepat menuju lokasi. Tepat pukul 5.35 WITA, tim VBSS diterjunkan ke kapal target dan berhasil menghentikan kapal kayu KM Lintas Samudra 07 yang ternyata membawa 500 karung beras sekitar 5 ton dan 400 pek gula pasir seberat 14,6 ton. Allahu Akbar. Saat dicek, kapal itu ternyata nggak punya dokumen resmi apapun, mulai dari surat persetujuan berlayar, dokumen muatan, sampai izin usaha dan sertifikat pelaut. Ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya. Cakap elok-elok, tolong deh, ya. Bagi kami beras, ya. Tak ada beras buat orang Malaysia, ya. Cari di India sana, cari di Tiongkok, cari di Vietnam atau Thailand, ya. Bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya, ya. Cakap sembang kari pamer negara kaya, negara maju. Apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan. Malu lah, mana muka, ya. Bila saya mendengar video kamu ini, yang saya stis ni, seseolah mengatakan negara tetangga penduduknya pening, hari-hari memikir mau masak apa, beras tak ada. Aduh, sakit perut saya. Tergelak kan. Untuk pengetahuan kamu, Malaysia bercadang ingin membeli beras di Indonesia, contohlah, kalau benar, sekurang-kurangnya membantu ekonomi penduduk di Indonesia. Ya, betul. Sebab Prabowo pun sudah cakap henti import beras. Rupanya beras di Indonesia pun juga diimport. Bagaimana kami nak beli? Dan kami, padi Malaysia 1 tahun panen 3 kali. 60% daripada beras Malaysia ini dikeluarkan oleh beras tempatan. Cuma kami import 40%. Jadi harus faham itu. Tapi bila kamu bilang rakyat Malaysia pening, hari-hari tak tahu mau masak apa sebab beras tak ada, kan lucu. Tanya pada pekerja-pekerja Indonesia, baik bekerja di lahan ataupun di kilang, di pabrik, di mana-mana, dapat tidak? Adakah mereka tidak dapat beli beras? Justru beras di sana tuh lebih murah dari Indonesia, guys. Sekarang beras mahal banget, 1 kilo bisa 18.000 di sini. Ada yang 16.000 gitu loh, guys, ya. Mau 5 beg pun boleh nanti per orang. Boleh, tak ada masalah. Cuma kamu ingin membuat konten mengelirukan rakyat Indonesia itu sendiri, mencari keburukan Malaysia. Kamu perjuangkan penduduk-penduduk Kalimantan Utara itu lebih bagus. Bagaimana kehidupan mereka? Tengok sana. Betul. Sampaikan Gubernur Jakarta Kalimantan Utara bercakap, Indonesia di dadaku tapi perutku dari Malaysia. Itu kamu bercakap tentang itu lebih bagus
daripada kamu bikin konten-konten mencari keburukan Malaysia. Okey? Malu lah. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa? Ya, masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura, ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi? Ya. Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu, ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari. Kerja tak ada, ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import. Ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import, ya. Indonesia itu subur banget, tapi kenapa kita masih impor beras? Kok bisa gitu ya? Sini gue jelasin kayak anak SD. Ya, Faktanya, anak SD aja. kita negara produsen beras terbesar keempat di dunia. Ya. Yang tiap tahun bisa produksi beras sampai 33 juta ton. Tapi anehnya di 2024, Indonesia masih impor 4,5 juta ton Kok bisa? beras. Kenapa sih masih ngimpor? Oke, pertama penduduk kita itu emang banyak banget. Nah. Lebih dari 280 juta orang. Ya. Tiap orang konsumsi rata-rata sekitar 110 kg beras per tahun. Jadi, kebutuhan total kita hampir 30,8 juta ton per tahun. Mepet banget sama produksi kita sendiri yang sekitar 33 juta ton. Begitu udah gagal panen dikit, stok kita langsung terancam. Bisa dilihat pas El Nino kemarin. Selain itu, produksi kita emang gede, tapi produktivitasnya rendah banget. Di Indonesia, 1 hektar sawah cuma bisa hasilin sekitar 5,1 ton beras per tahun. Bandingin sama Vietnam yang produktivitasnya bisa sampai 6,5 ton. Masalahnya di mana? Teknologi yang kurang maju, pupuk yang mahal, sampai sistem irigasi yang gak optimal. Belum lagi, setiap tahun kita kehilangan sekitar 70.000 hektar sawah karena digantiin sama perumahan atau pabrik. Jadi, jumlah beras yang dihasilin itu makin lama juga makin nurun. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia, ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan, ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras, ya? Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini. Bagi meneruskan aspirasi beliau, menjamin bekalan makanan mencukupi, Datuk Seri Mohamad Sabu telah menetapkan 4 fokus utama kementerian yang akan diberikan keutamaan tahun ini, iaitu industri padi, industri ayam dan telur, industri bawang dan industri nanas. Datuk Seri Mohamad Sabu serius mahu meningkatkan produktiviti padi dalam negara. Sebelum ini kita hanya mampu untuk menghasilkan 62% beras putih tempatan bagi kegunaan rakyat. Alhamdulillah, tahun lepas di kampung Lat Seribu Pernis, kita telah berjaya memperolehi 10.45 tan metrik per hektar. Manakala di Terengganu kita telah berjaya mendapat 7 tan metrik per hektar. Bagi meneruskan iltizam mencukupkan beras dalam negara, tahun ini Datuk Seri Mohamad Sabu telah memperkenalkan gelombang padi yang akan dibuat di seluruh negara. Gelombang padi ini akan dipandu berdasarkan 5 strategi pembudayaan inovasi nasional serta jaminan agro makanan rakyat yang disebut sebagai PINTAR. Ini tabuk juga ni. Kat tanam. Dia kena jen tanam. Ni yang tanam ni. Rumput jenis sambau ni, dia lebih tinggi daripada pokok padi. Dia makan banja lebih banyak. Betul. Sebab itu rumput itu perlu dicabut supaya dia tidak menyaingi pembesaran padi. Alhamdulillah, jalur ini lebih baik. Jalur ini lebih baik. Walaupun mereka masih menabur, dia lebih baik kalau guna tanam supaya dapat rumput dibuang untuk membolehkan pokok padi makan bajak ke semuanya. Bagaimanapun dia lebih baik daripada sebelum dibuat secara smart SBB. Hari ini saya membuat lawatan mengejut. Lebih kurang pukul 3 petang. Di gelombang padi, Smart SBB bernas di Kampung Ayak Hangat. Saya tengok keadaan padinya memang lebih baik daripada biasa yang dibuat di Langkawi. Bagaimanapun ia boleh dibaiki
jikalau kita buat secara tanaman, planting, dan rumput-rumput dapat dicuci, dibuang, hasilnya akan lebih baik. Lautan ini tak ada langsung pegawai di sini, tak ada langsung penanamnya. Cuba saya nak tengok sendiri bagaimana tanaman padi yang kita lancarkan bulan Mei yang lalu. Terima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Indonesia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar utama sekali menambah sama hal teknologi dan pemodenan. Dan kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang, karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang, soal tarif baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerjasama yang lebih kokoh dan utuh. Itu perbincangan kami tadi secara umum. Terima kasih. Lawaklah ke orang ini, ya. Suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak? Ya, kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi, ya. Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang, ya. Korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras, ya. Kami simpan beras-beras itu, ya. Masa baca klik, ya. Korang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal, ya. Kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia. Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras putih tempatan. Okey, beras putih tempatan, dia punya label warna purple. Okey, yang ini beras putih import. Beras putih import dia punya label warna biru muda. Ingat warna-warna ni Okey, yang ini beras wangi. Beras wangi dia warna pink. Okey. Dekat sini warna orange ni adalah beras istimewa. Beras istimewa ni seperti beras mati dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan korang, beras putih tempatan adalah beras yang dikawal harganya oleh kerajaan, iaitu RM26 saja untuk 10 kilo. Okey? Berapa tuh guys? RM26. Okey guys, jadi kalau saya cek barusan guys, di sana itu 10 kilo itu 90.000 ya, 91.000. Di sini guys harga beras 10 kilo itu 160.000. Jauh banget bedanya. Iya, jauh banget. Korang jangan risau, harga dia tak akan naik insya-Allah.
Mai cek, oi mai cek, mai kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, banyak beras tuh. Jamu nasi kawah. Naik kapal terbang, turun ke Fala Batai. Makan tok sah bimbang, kami banyak berai. Ikut lebur ayam, terui ke kayu hitam. Jaga cek oi jagam, kereta meneru neram. Kereta meneru meneram. Mengkala mai Kedah, singgahlah ke Pekan Rabu, minum bira nipah. Lori jalan. Jangan lori jalan. Tuh, sebelah. Lori. Ni tadi. Sedikit, maksudnya boleh tebal, boleh jual jerami je. Belum jerami, orang belum jerami. Coba dia ni. Produksi berat tuh guys. Lihat tuh alat-alat untuk panen padinya, lihat. Tuh. Lihat guys, mereka udah canggih. Di sini saya belum lihat loh. Sapi ada di rumah. Ada alat kayak gitu di tempat saya ini loh ya. Tuh. Itu padi-padinya. Mantap. Lalu pegang, lain-lain sesek. Oke. Bukan kereta kebal dia, bukan. Ini kereta kotak. Kereta kotak. Kotak tarah. Macam itulah beraksinya nasi padi tu. Mana lokasi bang? Bawa pada tu. Ini lori baru ni. Lori baru dia turun pakai. Lu. Lori 3 tan. Tu aja tan. Dia kota. Tu lori lama. Oh, lori lama. Lori baru belum. Lori baru tak jeling. Oh, Tanjung Garang ni. Apa enggak? Tanjung Garang. Haji Pen Haji Bud. Ya, Haji Pen Haji Bud. Tengok. Lagak betul dia. Tahu. 50 mata memandang. Terima kasih. Memang benar, Malaysia sedang menghadapi tantangan dalam sektor pangan, terutama karena dampak El Nino yang mempengaruhi hasil panen di banyak negara. Bukan hanya di Malaysia, tapi bukan berarti negaranya sampai lumpuh atau rakyatnya kelaparan setiap hari. Faktanya, menurut data resmi, sekitar 60% kebutuhan beras Malaysia masih dipenuhi dari hasil pertanian lokal. Negara itu panen padi hingga 3 kali dalam setahun di beberapa wilayah. Yang jadi persoalan adalah 40% sisanya memang masih harus diimpor. Dan ini biasa saja, karena banyak negara juga melakukan hal yang sama. Bahkan Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, juga masih mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja untuk menjaga stabilitas harga dan stok nasional. Nah, soal kunjungan Menteri Pertanian Malaysia, Mohamad Sabu, ke Indonesia, itu juga perlu dijernihkan. Kunjungan itu bukan datang dengan niat mengemis beras seperti yang diviralkan beberapa akun media sosial. Beliau bertemu dengan Menteri Pertanian Indonesia, Bapak Amran Sulaiman, untuk menjalin kerja sama strategis di bidang pertanian. Ini langkah diplomasi yang biasa dan wajar antar negara bertetangga yang saling membutuhkan dan ingin memperkuat ketahanan pangan masing-masing. Dan kalau memang Malaysia membeli beras dari Indonesia, bukankah itu justru bisa membantu perekonomian petani-petani kita? Kenapa harus dijadikan bahan olok-olokan atau sindiran? Yang lebih tepat justru kita dorong agar petani lokal bisa naik kelas, agar kita mampu ekspor lebih besar dan punya sistem pertanian yang makin kuat. Memang ada beberapa warga Malaysia yang merasa tidak terima dengan sindiran dari konten Indonesia. Salah satu yang viral mengatakan, tanya saja pada pekerja Indonesia di Malaysia, mereka bisa beli beras atau tidak.
Ini sindiran balik yang tentu cukup menyengat. Tapi mari kita jadikan ini bukan sebagai bahan perdebatan, melainkan cermin. Bahwa alih-alih saling sindir, bukankah lebih baik kita fokus perbaiki kualitas hidup pekerja migran kita di luar negeri? Termasuk bagaimana pemerintah bisa lebih melindungi mereka dan meningkatkan kesejahteraan di kampung halaman agar mereka tidak perlu jauh-jauh merantau. Kita sebagai konten kreator dan warga biasa punya tanggung jawab untuk tidak ikut memanaskan isu-isu seperti ini. Media sosial bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi jembatan pemahaman. Daripada menyebar narasi yang memperkeruh suasana, lebih baik kita jadikan momentum ini untuk belajar bahwa di dunia modern, kerjasama dan saling bantu antar negara itu bukan aib, tapi kebutuhan. Dan satu hal lagi, mari kita fokus membangun kekuatan kita sendiri. Indonesia punya potensi besar di sektor pertanian, tapi kita juga punya PR besar dari distribusi yang tidak merata, harga pupuk yang tinggi, sampai kesejahteraan petani yang belum merata. Kalau kita bisa benahi ini, bukan tidak mungkin di masa depan kita bisa jadi lumbung pangan Asia. Jadi, buat teman-teman yang sempat terbawa emosi, yuk tahan jari sebelum ikut menyebar narasi yang belum tentu benar. Kita jadikan konten sebagai sarana edukasi, bukan provokasi. Saya Ria Oktorina, sampai jumpa di video berikutnya. Alright, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Jadi koyak, malu, gak tahu itu konten hoax atau I don't know, because saya cuma mendengar aja, tapi itu viral banget di TikTok, di YouTube, di Facebook, semuanya viral dan view-nya banyak banget. Intinya kalau kita menjelek-jelekkan Malaysia, pasti view-nya itu gila-gilaan. Ada apakah dengan masyarakat kita? Sebenci itukah kalian dengan negara tetangga kita? Ya, apa kalian tidak melihat jasa-jasa baiknya? Sama halnya ketika kita istilahnya ada satu kertas, kertasnya putih, saya kasih titik di tengahnya warna hitam. Pasti kalian akan fokus kepada titik hitam itu. Nah, itulah sekarang yang ada pada diri kita. Hanya melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kebaikannya. Jadi teman-teman sekalian, yuk perbaiki diri kita, perbaiki hati dan pikiran kita supaya apa? Lebih ya melihat kepada kebaikan orang lain daripada kejahatannya. Jangan sampai istilahnya satu kejelekan itu membuat pikiran kita menjadi amburadul, pikiran kita menjadi emosian dan lain sebagainya. Karena kenapa? Setiap negara pasti ada kejelekannya. Begitu juga dengan kita, ya. Dan setiap negara pasti banyak kebaikannya. Kejelekan itu bisa dihitung, tapi kebaikan tidak akan pernah terhitung. Karena kebaikan pasti akan kita dapati. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.